Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir Firdaus An-Naim, Surah Al-Fatihah, majelis ke-11. Wa iyyaka nasta'inu. Wa iyyaka, hanya kepadamu, nasta'inu, kami minta atau mohon pertolongan. Nah, ini sama seperti sebelumnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini aslinya kalau versi fiil yang normal adalah cukup na'buduka dan nasta'inuka atau nasta'inu ilaika seperti itu. Tapi ini didahulukan iyakanya di depan, iyakanya di depan juga. Nah, ini memberi pemaknaan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Nah, berbeda ketika kalau ka atau domirnya itu di depan, di belakangnya. Na'buduka, kami menyembahmu, kami minta pertolongan kepadamu. Nah, kalau seperti itu berarti tidak ada kode bahwa Allah menjadi satu-satunya tempat kita minta pertolongan, satu-satunya kita sembah. Jadi diajukannya domir ini ke depan untuk memberi kode, memberi pengertian bahwa hanya kepadamu saja. Nah, hanya kepadamu saja ya Allah kami menyembah, kami minta pertolongan. Ini akan berbeda ketika domirnya itu di belakang ya. Tidak ada kekhususan kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita minta pertolongan. Nah, itu makna secara umumnya. Kita lanjutkan tadi. Mingka natlubul ma'unata. Mingka, darimu, dari engkau, natlubu, kami meminta al-ma'unata, pertolongan. Nah, ini untuk susunan tarkibnya cukup mudah ya. Natlubu, ini keterangannya di depan, terus baru fiilnya fiil mudhari, pakainya na, berarti kami atau kita. Kemudian subjek predikat sudah ada, tinggal objek atau maf'ul bih-nya di sini. Maka harus fathah ya. Nggak boleh fathatain, kenapa? Karena ada al. Jadi kalau sudah al, di belakangnya pakai ta. Kalau ini nggak ada al, boleh ma'unatan. Nah, ala jami'i umurina. Minta pertolongan atas apa? Atas semua urusan kami. Nah, jami'i umurina. Berarti ini untuk menegaskan tidak sekedar urusan-urusan, tapi semua urusan-urusan kami. Ini jamak dari amron ya. Mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah amron, bentuk duanya adalah amroni, terus jamaknya atau bentuk pluralnya adalah umurun. Karena ini menjadi mudhof ilaihnya ini, maka harus kasroh umuri nah seperti itu ya. Fa tolabul ma'unati huna bisifatil amati wa fi ma ba'dahu bisifatil khossati. Nah, ini saya kasih uh, jeda-jeda, kasih satir-satir pembatas untuk memudahkan pembagian-pembagian kalimatnya. Sampai sini kan sudah selesai urusannya. Nah, ini pembahasan yang baru, maksudnya seperti itu. Nah, fatolabul ma'unati, urusan mencari pertolongan huna di sini itu bisifatil amati, dengan sifat yang umum. Apa atau objek
objek permintaan tolongnya ada di ayat ini nih, objeknya umum, tidak dikhususkan. Nah, khususnya di mana? Wa fima ba'dahu, setelah ayat ini, setelah iyyaka nasta'in ini, itu bisifatil khosoh, dengan sifat khusus. Jadi permintaannya kalau setelah ini lebih khusus. Kalau ini permintaan yang umum. Eee, wa iyyaka nasta'in, tidak disebutkan untuk apa saja. Yang penting ala jami'i umurina. Nah, kekhususan ini dimulai dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdi dari kata-kata hada yahdi. Ihdi fi'il amrnya. Nah, kemudian ihdina, tunjukkanlah kami. As-sirata, ini menjadi maf'ul bihnya ya. As-sirata, pada jalan al-mustaqima yang lurus. Ini untuk kalau dimaknai atau diterjemahkan harfiah yaitu lurus, aslinya masih kurang mencakup kata al-mustaqim ini. Tapi mau bagaimana lagi, kita sudah sadari bahwa bahasa Indonesia kosakatanya lebih sedikit daripada bahasa Arab. Maka ya kita terima saja, dimaknai lurus seperti itu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya Tsabitsna alal hidayati wazidna minha. Nah, jadi sekali lagi ini kata-kata ihdinas siratal mustaqim maksudnya di sini adalah tetapkanlah kami untuk apa? Tetapkanlah kami atas hidayah. Seperti itu ya. Nah, tetapkanlah kami atas hidayah, atas petunjuk, wazidna minha, dan tambahkanlah kami dari petunjuk tersebut. Nah, jadi ini tunjukkanlah kami jalan yang lurus ini statusnya bukan kita statusnya sebelumnya sesat, tidak, bukan seperti itu. Tapi kita sudah ada di jalan yang lurus, yaitu Islam, tapi kita minta doanya apa? Ditetapkan, tidak tidak tergoda, tidak terganggu untuk melenceng kemana-mana, tapi tetap di jalan yang itu, sambil kita juga minta tambahnya petunjuk, minha, dari petunjuk itu kita minta tambah. Jadi tidak hanya dapat petunjuk yang lama, tapi di jalan yang lurus itu kita juga dapat tambahan-tambahan petunjuk baru. Seperti itu maksudnya. Li'annal hidayati wal altofi la tatana. Karena sesungguhnya hidayah-hidayah atau petunjuk-petunjuk dan wal altof, dan ini dari kata-kata lutfun, jamaknya altof, kelembutan, atau kita ibaratkan penjagaan atau kasih sayang. La tatana. Jadi ini tidak tidak ada batasnya ya di sini ya. Tidak ada kontradiksi. Jadi kita minta istiqomah menetapi jalan yang telah kita pilih, terus kita mendapatkan tambahan petunjuk itu, di samping itu kita mendapat perhatian. Perhatian, kasih sayang, perawatan yang tak terhingga dari Allah, seperti itu. Wasyiratul mustaqim, dan yang dinamakan siratul mustaqim itu apa? Dinul Islam, yaitu agama Islam. Kama qalahu Ibnu Abbasin. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu adalah salah satu sahabat Nabi, ya, ya juga masuk keluarga ya, kerabatnya Nabi, karena
Abbas itu kan pamannya Nabi, saudaranya Abdullah, ayahnya Nabi. Jadi Ibnu Abbas itu sama Nabi ya sepupuan. Nah, salah satu sahabat yang didoakan oleh Nabi dan mendapat luar biasa ilmu pemahaman tentang tafsir Al-Quran. Salah satu rujukan penting dari generasi sahabat adalah tafsirnya Ibnu Abbas. Nah, termasuk yang menjadi tafsir yang acuan adalah As-Siratal Mustaqim. Ini adalah maksudnya agama Islam sesuai pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini menjadi penjelas dari sirat di sini ya. As-sirat di sini kan sudah ma'rifat, tapi diperjelas lagi tafsiriyahnya. Jadi ayat yang menafsirkan ayat yang lain. Dan ini menjadi tafsir yang baku ya, apalagi posisinya berdekatan. Jadi yang dinamakan tafsir maksur, tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir ayat yang dijelaskan oleh ayat yang lain, itu salah satu tanda bukti menjadi tafsir adalah posisinya berdekatan, dia satu tema, bahkan ini satu lafat ya yang sama. Nah, berarti Shiratal Mustaqim ini yang dimaksud adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, kalau bahasa Indonesianya. Badalun minas siroti. Nah, lafat ini menjadi badal atau ganti dari lafat ini, as-sirat di sini. Wa huwa fi hukmi takriril amili. Nah, ini posisinya, statusnya itu dalam hukum pengulangan amil. Yang diulang itu adalah amilnya. Mana amilnya? Ini alladzina an'amta alaihim. Nah, ini ya, seperti ini. Wa faidatuhu dan faidahnya itu apa? Takrir amil ini. At-ta'kidu yaitu penegasan. Wal isy'aru dan juga syiar atau pengumuman. Bi annas siratal mustaqima bahwa sesungguhnya yang dimaksud siratal mustaqim tafsiruhu yaitu tafsirnya adalah siratul muslimina yaitu jalannya orang yang beragama Islam. Jadi ini menegaskan pendapatnya dari Ibnu Abbas ini juga bahwasanya siratal mustaqim, jalan lurus itu jalan yang bagaimana adalah siratal muslimin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Salah satu golongan yang diberi nikmat atasnya itu kan adalah orang yang diberi nikmat beragama Islam. Nah, ini keterangannya. Liyaku nandalika supaya ada keberadaan itu takrirul amil itu syahadatan. Nah, ini menjadi khabar yakunu ya. Ini isim kana, terus ini khabar kananya. Makanya harus syahadatan, tidak syahadatun, syahadatin. Nah, menjadi kesaksian atau persaksian lisirotihim atas atau kepada jalan mereka itu siratal muslimin hum merujuknya ke muslimin ini bil istiqomah dengan istiqomah ala ablagi wajihin wa akitihi. Nah, dengan cara yang paling terbaik ala ablagi wajihin, cara yang paling pok-pokan kalau bahasa Jawanya. Hmm, ala ablagi wajihin, cara yang paling utama atau yang paling prioritas wa akitihi dan yang eh, cara yang paling menguatkan. Jadi sekali lagi keberadaan siratal ladzina an'amta alaihim ini juga menjadi kesaksian, menjadi saksi bahwa
li siratihim bil istiqomah. Itu jalan orang-orang Islam itu harus dilakukan dengan istiqomah. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim maknanya siratal muslimin, ay siratal ladzina an'amta alaihim. Untuk membuktikan bahwasanya jalan orang-orang Islam itu jalan yang memang jalan yang lurus, jalan yang pilihan, jalan yang harus ditempuh dengan konsisten seperti itu. Itu pemanaan-pemanaannya. Walladzina un'ima alai un eee, walladzina un'ima alaihim. Ini bisa dibaca un'ima ya. Eee, Kalau dibaca, walladzina an'ama alaihim dari sudut pandang yang lain juga bisa. Yaitu orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, hum yaitu alladzina al-madhkurun yaitu orang-orang yang disebutkan fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihina." Nah, ini juga menjadi tafsir yang lain dari ayat al alladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau ayat ini kan menjadi tafsir dari Shiratal Mustaqim. Kalau ayat ini juga punya tafsiran penjelasannya di ayat yang lain juga, yaitu di sini, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika maka orang-orang itu ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Itu beserta orang-orang yang Allah kasih nikmat atas mereka. Siapa itu? Minan nabiyina, termasuk para nabi. Ini grade A ya. Nah, grade A adalah para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang sangat jujur, konsisten dalam kejujurannya. Wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang beramal baik atau berbuat baik. Nah, 4 golongan ini menjadi tafsir dari alladzina an'amta alaihim. Nah, kok bisa? Karena jelas sekali korinahnya, tandanya. Ini menjadi tafsir, yaitu di sini. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan. Nah, ini kan min yang berarti termasuk. Siapa saja yang termasuk golongan yang diberi nikmat oleh Allah, itu ada di sini kategorinya, 4 ini. Nah, berarti orang Islam itu tujuan hidupnya adalah agar tetap di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Orang-orang yang diberi nikmat itu bagaimana? Siapa? Yaitu golongan 4 ini. Kita bisa memilih untuk menjadi salah satu dari golongan itu. Nah, kecuali tentunya kita memilih jadi nabi kan tidak mungkin. Kita memilih menjadi syuhada kan belum tentu kita mati syahid. Yang bisa diusahakan adalah lebih mungkin kita menjadi orang-orang yang konsisten dalam berbuat dan berucap jujur, berkata jujur, atau menjadi golongan orang-orang yang soleh, yang baik, yang berbuat baik seperti itu. Nah, jadi kalau sudah menjadi orang yang soleh, berarti cita-cita ihdinas siratal mustaqim sepanjang hayat, seumur hidup, maka ini sudah tercapai. Seperti itu ya. Ghairil maghdubi alaihim. Selain orang-orang yang dibenci. Kalau bahasanya di sini. Nah, beda ya, kita harus fokus. Kalau ini tadi kan pakai fi'il madhi ya, orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya, kalau ini ganti menjadi isim al-maghdub berarti isim maf'ul ya. Nah, tidak pakai kata kerja. Ini juga ada sirnya, ada rahasianya. Huwa imma badalun mimma qablahu
fama'nahu annal mun'amu 'alaihim humul ladzina salimu min ghadabillahi wad dhalali. Nah, status lafadz ghairil maghdubi 'alaihim dan seterusnya ini bisa jadi menjadi badal. Nah, dari apa? Dari sebelumnya. Jadi dari badal dari lafadz ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini statusnya ghairil maghdubi menjadi badal. Nah, jadi badalnya alladzina an'amta 'alaihim di sini ya. Karena ini kan siratal ladzina an'amta 'alaihim mulai dari lafadz alladzina ini kan statusnya majrur aslinya. Menjadi mudhofnya ini. Nah, ini menjadi mudhof, ini mudhof ilaihnya. Alladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini kan statusnya majrur. Nah, ini bisa dibadalkan dengan ini. Maka ini harokatnya kasroh. Sama-sama statusnya jar. Kalau ini jarnya nggak kelihatan, alladzina an'amta 'alaihim. Kalau ini kelihatan, ghairi. Nah, kenapa dibaca ghairi? Karena ini pendapat pertama adalah itu adalah badal. Nah, artinya bagaimana? Fama'nahu, artinya annal mun'amu 'alaihim, bahwa sesungguhnya orang-orang yang dikasih nikmat atas mereka, hum, yaitu alladzina salimu, orang-orang yang selamat dari kebenciannya atau kemurkaannya Allah dan selamat dari kesesatan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pendapat pertama menyatakan ini adalah badal, yang artinya bukan orang-orang yang yaitu orang-orang yang selamat dari kebenciannya Allah dan kesesatan. Terus bisa jadi menjadi naat. Naat dari ya kalimat yang sama juga tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kan posisinya juga majrur. Ini juga majrur, maka sama-sama bisa naat. Kalau jadi badal juga ini konsekuensinya karena sebelumnya majrur, ini majrur. Kalau ini menjadi naat juga sama, ini majrur karena sebelumnya adalah majrur juga. Wa imma na'tun lahu, bisa jadi menjadi naat. Fama'nahu annahum jama'u bainan ni'matil mutlaqi wa hiya ni'matul imani wa bainas salamati minal ghadabi wad dolali. Nah, jadi orang-orang yang Shiratal Mustaqim ini telah mengumpulkan di antara nikmat yang mutlak. Nikmat yang mutlak itu apa? Yaitu nikmat iman dan juga nikmat keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari kebencian Allah dan dari kesesatan. Wa inna ma sawa wuqu'uhu na'tan lilladina wa huwa ma'rifah wa ghairi la yan'arifu bil idhofah li'annahu idza waqa'a baina mutadaddaini wa kana ma'rifataini tu'rafu bil idhofah nahwu ajabtu minal harakati ghairis sukuni. Nah, ini contohnya ya. Jadi penjelasan nahwunya terkait dengan ghairil maghdubi alaihim, statusnya apakah itu badal atau itu naat. Kemudian di sini kalau naat dijelaskan lebih rinci seperti ini penjelasannya. Nah, yang mestinya ini tidak perlu dibahas lebih rinci, cukup menjadi wawasan saja, pengetahuan. Nah, contohnya di sini mufasir menjelaskan contoh di luar konteks tafsir, yaitu ajabtu minal harokati ghairis sukuni. Nah, ini untuk memberi penjelasan tambahan terkait dengan bagaimana dan kok bisa ghairil maghdubi statusnya naat seperti itu. Baik.
Sementara itu, terima kasih.